Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Muhammad Sahril, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810352. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SD Negeri Karya Bakti kelas 5 dengan materi Ketika Kehidupan Telah Berakhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebagai seorang muslim, marilah kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Siap, gerak. Baca doa dimulai. Dan untuk menumbuhkan cinta tanah air, mari kita bersama-sama untuk membaca lagu nasional Indonesia Raya. Nah, sekarang anak-anak sekalian bisa berdiri dan Pak Guru minta tolong sama Kesha dipimpin teman-temannya untuk membacakan lagu nasional Indonesia Raya. Ayo, berdiri ya. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Melan, Hamdan, Siti Aisyah. Oke. Kita doakan teman-temannya kita yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga yang sedang sakit Allah berikan kesehatan sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kalian yang sedang sakit untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berakhir. Sebelum Pak Guru tampilkan video, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan, setiap hari kita pergi ke sekolah, kemudian belajar, bermain, setelah itu pulang ke rumah. Tapi apakah kehidupan yang kita lakukan seperti biasa akan ada akhirnya atau seperti apa? Akan berakhir. Kemudian yang kedua yang ingin Pak Guru tanyakan, ketika seseorang telah meninggal dunia, apakah kehidupan akan berhenti di situ ataukah ada kehidupan setelah kematian? Ada? Ya, jadi ada kehidupan setelah kematian. Sebelum Pak Guru menampilkan video pembelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir. Dan yang keempat, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk paling. P A I P A I asik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan diperhatikan ya. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tanpa kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Dari video pembelajaran tadi, Pak Guru ingin bertanya. Yang pertama, apa yang kalian rasakan ketika kalian mendengarkan kabar seseorang meninggal dunia? Yang pertama, sedih, kemudian kaget, kemudian berusaha memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan juga hari akhir? Mengapa? Karena masih ada kehidupan setelah kematian. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'utsu man fil qubur. Artinya apa? Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tiada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. menceritakan peristiwa terjadinya hari kiamat. Mari kita belajar surah Al-Qari'ah. Surahnya menggambarkan tentang hari kiamat. Ada 11 ayat, golongan surah Makkiyah, diturunkan setelah surah Al-Quraish. Surah ini termasuk
manusia setelah meninggal dunia. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, yang mana pada tiupan trompet pertama malaikat Israfil, Allah mematikan semua manusia, yaitu hari kiamat. Kemudian tiupan kedua adalah membangkitkan kembali manusia, yang mana ketika manusia sudah meninggal, ada satu tulang yang tidak hancur, adalah tulang ekor. Tulang ekor itulah ketika tiupan kedua berubah menjadi manusia. Kemudian Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini dikumpulkanlah semua orang dari manusia pertama di muka bumi hingga manusia terakhir di muka bumi. Dikumpulkan yaitu di padang mahsyar. Ayo kawan kita pahami, nama lain hari kiamat, agar yakin kuasa Allah, tambah semangat berbuat baik. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Yaumul Qolaq, hari pertemuan. Yaumul Mizan, hari penimbangan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hasad, hari penyesalan. Oke, jadi inilah lagu perjalanan kehidupan manusia. Pak Guru akan memberikan LKPD tentang perjalanan hidup manusia. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini ya. Pak Guru akan membagikan ini, kemudian dikerjakan. Silakan digunting ya. Digambar sesuai gambarnya ya. Dilipat seperti ini ya, dilipat dua. Dilipat sesuai jumlah gambar yang digunting. Berapa jumlah gambarnya? 12. Berarti kamu harus melipat setelah itu bagi sama yang pasang tangan. Ya, yang
Yang namanya muncul berarti dia yang maju presentasi, membacakan hasil kerjanya ya, kerja kelompok. 3, 2, 1. Ya, siapa? Oke. Alam roh adalah fase keberadaan manusia sebelum diciptakan saja, di mana ruh berada dalam keadaan tanpa raga berkumpul dan mengakui Allah sebagai satuannya Tuhan sebelum diturunkan ke dunia untuk hidup di dunia nyata. Oke, perjalanan yang kedua. Alam kandungan. Alam kandungan adalah fase kedua kehidupan manusia setelah alam ruh, di mana manusia berkembang dari sperma dan sel telur di dalam rahim ibu hingga waktunya lahir ke dunia. Oke, yang ketiga, kehidupan alam dunia. Alam dunia adalah fase kehidupan ketiga bagi manusia, yaitu alam tempat manusia hidup dan beraktivitas setelah dilahirkan hingga meninggal dunia, di mana ia menjalani ujian kehidupan, menanamkan amal kebaikan. Oke, tepuk tangan. Siapa? Kesha. Oke, ayo masuk Kesha. Baca. Alam barzah adalah alam penantian sementara, alam kubur yang menjadi penghalang atau batas antara hidup dunia dan hidup akhirat, tempat ruh manusia akan menunggu kebangkitan pada hari kiamat. Oke, lanjut. Hari kiamat, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan dunia, kehancuran alam semesta, kebangkitan kembali seluruh manusia dari kematian, dan adanya penghakiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal perbuatan manusia. Padang mahsyar adalah tanah luar berpasir putih di akhir, tempat semua manusia dan makhluk lainnya dibangkitkan kembali untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hari kiamat atau yaumul mahsyar. Oke, tepuk tangan. Mizan adalah timbangan amal perbuatan manusia di hari kiamat yang akan menentukan apakah seseorang manusia surga atau neraka. Padang mahsyar Hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal kebaikan. Ya. Dalam
bahwa telaga besar di surga yang Muhammad SWT pada hari kiamat akan meminum air yang besar dari surga Al-Kausar. Oke, tepuk tangan untuk Mela. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Jadi kalau berbicara, ngomong sama temannya, berbicaralah yang baik. Kemudian yang kedua, tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Keempat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat. Kemudian yang terakhir, mengingatkan teman yang berbuat salah. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin bertanya sama kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peristiwa hari kiamat? Ada yang tahu? Apa? Hancurnya alam semesta. Iya, hancurnya alam semesta. Kemudian yang kedua, hari kiamat memiliki berapa macam dan sebutkan. Apa? Ya, ada 2 macam. Yang pertama, kiamat sugra. Kemudian yang kedua, oke, kiamat kubra. Benar ya? Dan yang terakhir, siapa yang bisa jelaskan apa itu kiamat kubra dan kiamat sugra? Ada? Ayo. Siapa? Gapar. Oke. Kiamat kubra. Apa? Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang terdapat pada manusia itu sendiri. Oke, kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam dan seisinya. Oke, atau disebut kiamat besar. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang menjawab ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, itu 5, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Baca doa dimulai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Guru cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.